Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidirahu ala dini kulih walau kalihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para asatidz, asatidzah, pengurus IKADI Kota Mojokerto dan segenap staf. Qulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan tadi disampaikan juga di awal pembukaan bahwa memang betul-betul kita tidak pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha. Apabila kita tidak menghitung nikmat Allah itu tidak akan sanggup. Maka sebaik-baik kita itu bersyukur saja atas semua nikmat. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ini Allah tambahkan. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Karena kalau nanti kita mengikuti beliau, nikmat ini ditambah lagi. Yakni hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintaiku, maka katakan ikuti aku. Siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam cara berakhlakul karimah, dalam cara bermuamalah, dan dalam hal menjaga ukhuwah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Cinta loh, cinta, gak main-main. Allah pakai cinta. Gambaran cinta yang terbaik di dunia ini suami istri, betul? Ini contoh cinta yang hak. Coba kita lihat kecintaan Allah dengan kecintaan manusia ini.
Cinta suami istri. Hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri? Banter banget, khawatir dijaluk. Waktu uang suami masih lembut istri. Begitu istri khawatir dijaluk gitu. Banter banget itu. Nah, maka para suami hati-hati, jangan gampang pakai uang istri. Karena kaidah syar'i itu uang suami uang istri, uang istri uangnya istri. Istri pun juga demikian. Kalau sampai uangnya dipakai suami, tanyakan statusnya. Mas, iki status iki aku sedekah panjenengan utang. Suami Mojokerto gengsi disedekah istri, langsung muni utang. Nah, kalau gitu tegakkan itu Al-Baqarah 282. Kumpulkan anak-anak, bilang perhatian, bapakmu utang. Tercatat, ada saksi. Nah, maka kadang suami butuh uang istri untuk bisnis ya, di luar pekerjaan pokoknya. Baru 1 pekan bisnisnya masih jalan, istrinya sudah nodong. Kata suami, kok wis ditagih lagi sepekan. Loh, ini bukan nagih, ini jatah luluran. Dompetnya keluar. Pekan depan ditodong lagi. Loh, iki apa mana? Facial. Keluar lagi. Pekan depan skincare. Keluar lagi. Ini baru cinta manusia. Akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Tapi begitu Allah yang mengeluarkan cintanya kepada hambanya, ini diletakkan di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat keduanya itu, kalau kita nanti ada kesulitan apapun itu, dibukakan Allah jalan keluar. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Coba perhatikan mutaati, fiilnya apa itu? Mudhari. Mudhari itu apa? Present continuous tense. Berarti rizki yang tidak diduga itu bukan sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua kebutuhannya, keperluannya dicukupi. Ini kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya. Wa may yattaqillaha yaj'al amrihi min yusra. Semua urusannya dimudahkan. Di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya diampuni. Pengen seperti itu? Ya, ikuti Rasul Muhammad SAW. Semoga yang hadir malam pagi hari ini di kajian 2 Ahad IKADI Kota Mojokerto dan segenap keluarganya dijadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma. Selesai muqaddimahnya. Saya dapat amanah, judulnya lucu juga ini. Tahun Masehi versus tahun Hijriah. Nih, tahun Masehi dan tahun Hijriah. Coba kita berangkat dulu surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indalahithna asara sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yugatunakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 yang sudah Dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihina anfusakum,
maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Wa qatilnal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Maka perangilah kaum musyrikin semuanya, sebab mereka senantiasa memerangi kalian, dan ketahuilah Allah bersama hamba-hamba yang takwa. Dari surat ini, surat At-Taubah ayat 36 ini, bahwa jumlah bulan di sisi Allah 12. Di antara 12, 4 bulan diharamkan. Diuraikan Rasul Muhammad SAW dalam 5 kitab hadis masyhur, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah ini yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, tutup tahun masuk tahun baru bulan 1 Muharram. Nah ini salasu mutalawiyatu, 3 yang diurutkan, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wasyahru Rajab mudra baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi adalah Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan sekarang kita berada di bulan itu. Ini sekarang bulan Rajab. Tanggal berapa ini? 5. Ya. Soalnya pas bareng. Nah gak bareng ini keliru biasanya. Nah kita tuh kalau kalendernya kita sendiri aja kadang gak entras gitu kita ini ya, melupakan. Nah kalau kalender kita sendiri aja tidak kita hargai, gimana kita akan dihargai musuh-musuh Islam ya? Nah maka bulan ini adalah bulan yang diharamkan. Kalau kembali ke surat 936 tadi, fala tadlimu fihina anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Kenapa? Nih, hadisnya Muslim, nomor hadis 1945. Perawinya Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Setiap amal soleh, amal ibadah, dan amal kebaikan anak cucu Adam, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bulan 11, 12, 1, 7. Itu pun masih ditambah lagi 1 bulan sama Allah, bulan 9. Munia September, gak usah ngaji neng gereja mana. Ramadan. Jadi kita dikasih 4 haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan 1 lagi bulan yang dimuliakan juga, itu Ramadan, bulan 9. Semua amal, kullu itu setiap, kullu amalan ibnu Adam, jadi amal anak cucu Adam ini, itu disiapkan Allah 10 sampai 700. Jadi tadi contoh misalnya tadi MC kita ya, pembuka acara menyampaikan kita tadi sholat subuh berjamaah kan ya, berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian nek ketompo setunggal ini nek ketompo, nek mboten ketompo ical telas belas, makanya rugi gak sholat berjamaah. Kita tuh ahlu sunnah wal iya, bukan ahlu sunnah wal ijenan. Maka berjamaah. Nah, karena ini bulan yang diharamkan, tadi janjinya berapa? Asra amsaliha illa sab'amiyah. 10 sampai, jadi bisa saja tidak 27, tapi bisa 27 10 kali. Gitu. Minimal atau 700 kali. Coba lumayan kan? Tidak cuma mantap ini, mantabe. Pokola kubro. Nah itu kalau kita nggak diberi Allah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan, sepertinya tidak mampu kita melampaui sirat. Betul. Kenapa? Lu wong kita ini betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler. Amal keburukan kita tuh jauh lebih panjang daripada amal kebaikan.
Maka dalam surat An-Nisa 28, Rabbuna wa ta'ala berfirman, yuridullahu au yukufifanku wa khaliqal insanu dha'ifa. Jadi kita ini diberi kemudahan sama Allah, diberi keringanan, dikasih 4 bulan haram, 1 bulan Ramadan. Untuk apa? Tadi kemudahan, sebab kita ini lemah, apalagi serangan iblis dan bala tentaranya. Belum lagi musuh-musuh Islam yang dikatakan Allah tadi perangi. Nah, jadi kalender punya Allah itu adalah Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal apal, Rabiul Akhir puanter. Habis itu Jumatil Awal apal baru menang. Jumatil Akhir baru menang mana? Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Nah, ketika Allah menetapkan ini, itu dengan kalimat yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ternyata benar pada waktu saya beragama belum Islam, kan dalam bahasa Ibrani Muharram itu Maghrib. Mirip nggak? Mirip. Safar Sogar mirip. Mirip wong sana bahasa Ibrani, ini bahasa Arab gitu. Nah, Robbandi sama enggak Rabiul Awal? Mirip ya. Robbandi mirip Rabiul Akhir. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kini Januari, kono January. Wow. Kini Februari, sana Februari. Nah, sini Maret, kono March. Nah, April, ini April, seperti itu loh. Jadi hanya beda. Jadi milik Allah. Namun di tahun 1 yang mereka buat awal, tahun 45 BC. BC itu before Christ atau sebelum Masehi. Julius Caesar, Sosiogenes, Aristoteles itu Iskandaria membuat kalender sendiri yang menyimpang dari ketetapan Allah. Jadi ini masa Romawi kuno. Kristen belum ada ini. Belum. Kristen belum muncul. Yang buat agama Kristen kan Arek Dinoyo. Oh, bukan, itu pabrik roti Paulus namanya di Dinoyo. Ya. Nah, maka dirubahlah kalender milik Allah itu 10 bulan. 10 bukan 12. Makanya Allah katakan inna iddatas syuhuri indal isni asara sahram. Loh, bulan itu di sisi ke-12. Mereka sempat ganti 10. Bagaimana 10-nya? Nah, ini kan jenengan enggak pernah nang gereja, jadi harus sejarah yang ini kan. Ya mantan nih. Nah, bulan pertama mereka itu Maret, March. Diambil dari dewa. Dewa Mars, dewa peperangan. Makanya lagu-lagu perjuangan disebut lagu-lagu Mars. Itu karena dewa. Itu bulan 1. Bulan 2 Aprilire. Itu nama dewi, urusan tanaman. Bulan 3 Maya, majestic. Itu dewa urusan panas dan api. Nah itu. Kemudian Junius itu dewa. Nah ini tidak enak memang dewa yang satu ini. Itu ngurusi got, peceren dan larangan. Ngono iku wong Islam jenenge anak iku Yuni, Yuniati, Yuniani, Yuniawan. Coba. Terus kalau lahir Maret gak ninggal. Sinten namanya? Margono, Marionto, Mariono. Saya tanya nopo niku? Niku lahir Maret, Pak. Loh. Coba. Saya wawancara banyak ini. Maret gak ninggal, mari katut. Ya, padahal itu dewanya orang kafir Roma. April itu Aprilia, Apriliani, Apriliono ya kan? Nah, Aprilianti ya. Mei, Pak Mei ono, Bu Mei ono ya. Maya, bahasa Inggrisnya Mei, M-A-Y. Begitu Latinnya Maya, anak lahir Mei, Maya. Juni tadi. Nah, Juli itu aslinya namanya bulannya Sixtilis, ya, bulan ke-6. Diganti sama yang merencanakan pembuat ini, Kaisar Julius Caesar, diganti namanya dia Julius.
itu bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya July. Indonesia Juli. Kan nek wong Islam Indonesia Yuliano, Yulianto, Yuliani, Yuliana. Coba. Agus engkon. Itu dulu namanya Sextilis. Kemudian Kaisar Julius Caesar dibunuh Kaisar Agustus, dia pasang nama dia di situ, Agustus. Bahasa Inggrisnya August. Anak Islam lahir Agustus, Agus Salim, Agus Mulyono, Agustianto, ya. Wis pokoknya Agus. Nggak sadar kita nama-nama kafir. Ya. September, dewa Septunus. Septa itu 7 Sept. Lahir September, Septi, Septa, Septianto, Sabta, Septiono. Coba. Untung bukan anaknya marinir. Itu kalau anaknya marinir, bapaknya supir tank, anaknya namanya Septi Tank. Wah, keren kan? Ini loh gak diwedi orang Islam. Asal ditancapkan aja, gak diperhatikan. Oktober dewa Oktanus. Ngono nek lahir Okta, Oktavia, Oktorina. Coba. November 9, Novi, Nova, Noviantoro. Untung gak Nuvo, tunggalnya sabun. Desember, Desem 10. Satuan desimeter, desiare, des 10 loh. Jadi mereka tuh ganti punya Allah diganti 10. Desember 10. Lahir Desember, wah, Desti, Desta, Destianto, Destioro, Desi. Untung enggak bedes. Desnya enggak carry, ya. Kenapa saya enggak pakai punya sendiri? Misalnya Safar. Bagus loh Safar itu, kemudahan. Safar. Keren kan? Enggak enak Pak, itu pemain ludruk namanya Safar, diceluk koncone Sapari. Enggak enak pakai nama Islam. Kenapa kita mau? Dan ini terjadi dalam dunia Islam kita ini. Jeneng api-api Safar, celuk Sapari. Sapari. Nah, itu pemain ludruk yang bolone Kartolo. Nah, disinilah. Maka bulan-bulan yang harusnya menjadi dalikat dinul qayyim, ketetapan agama yang lurus, yang harusnya kita pakai. Saya itu tidak hafal loh bulan Masehi setelah saya masuk Islam, betul. Saya lebih hafal bulan. Coba kapan kalender di rumah kita tuh halaman pertama itu Muharram full. Biar mereka yang paruan. Selama ini kan enggak. Januari kita yang paruan. Ini untung selaras. Ini untung bareng ini. Jadi bareng podo sak lembar kabeh ini. Nanti kalau sudah 3-4 bulan lagi mulai tinggal seprapat karena separuh. Nah, boleh ke rumah saya tuh lihat kalender saya Hijriah. Nah, ketika saudara-saudara saya yang atau teman kerabat yang masih belum Islam, kalau ke rumah mesti gini. Apa? Aku bingung delok kalendermu. Aku selama ini bingung delok kalender setelah Islam. Gonku cilik ngono. Sampai tangganya ayamul bit gak konangan. Mergo kecilian. Nek delok gawe Surya Konto coba. Ya. Piye gitu. Tapi kalau mereka besar-besar, makanya kita luput aja. Dan coba kita perhatikan. Ibadah di dalam agama kita tuh nggak ada loh. Saya tanya nanti, puasa wajib bulan apa? Ono sing muni Maret itu nggak diwedi. Puasa wajib kapan? Maret Ustaz. Ora ono Maret urusannya gitu. Puasa wajib tuh Ramadan gitu loh. Terus berkorban bulan apa? Diurut nanti Mei Ustaz. Lho iki gak diwedi. Yang benar itu Zulhijjah. Enggak ada bulan Mei, bulan Maret ya. Nah, tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha, 1 Syawal itu. Bukan kapan 1 Syawal, April manggil Ustaz tanggal 1. Piye? Nah, di sinilah saudara-saudaraku. Jadi kalender yang hak milik Allah itu adalah yang disebutkan di surat 936. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Dan 4 bulan yang diharamkan ini memiliki arti-arti makna khusus. Sampai di dalam surat Al-Baqarah ayat 217
Itu ketika ditanya Rasul, apa makna bulan haram? Allah mengatakan larangan perang. Dan Dzulqa'dah itu diharamkan Allah sebab menuju ke Dzulhijjah. Nah, dulu orang berangkat haji itu tidak naik pesawat seperti sekarang kan. Naik kapal laut, naik kuda, naik onta, naik bagel. Nah, ini melelahkan. Sesuatu yang melelahkan kalau kesenggol itu gampang emosi. Makanya Allah haramkan bulan Dzulqa'dah supaya jauh dari qatl, peperangan, pertikaian, perdebatan, jidal, itu diharamkan supaya persiapan nanti ibadah di bulan Dzulhijjahnya bisa optimal. Nah, sekalipun bulan Dzulqa'dah itu diharamkan Allah, tidak ada amalan khusus. Tidak ada amaliyahnya. Tapi begitu Dzulhijjah ada amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Dzulhijjah amaliyahnya memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Kemudian amaliyahnya dalam surat 22 ayat 34. Walikuli ummatin ja'ana man sakal yadhkurusmallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Ada syariat untuk menyembelih hewan kurban atas rizki yang Allah berikan. Tuh. Jadi atas rizki yang Allah berikan. Kalau waktu Idul Kurban itu jangan sampai nggak kurban. Itu nemen gitu loh. Karena kalimatnya waja'alna li ummatin. Setiap umat itu aku syariatkan. Disyariatkan sama Allah. Kalau udah disyariatkan ini mendekati wajib. Ya. Mendekati wajib. Amalan lagi di bulan Dzulhijjah di surat 3 ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada amaliyahnya gitu. Tapi kalau Dzulqa'dah nggak ada. Nah, maka berkorban ini termasuk bagian daripada ibadah. Ya. Dan tolong jangan sampai tidak korban, terutama 3 golongan. 3 golongan ini jangan sampai nggak korban. Yang pertama golongan orang-orang Sunni. Tahu Sunni? Nyusu geni. Yang kedua ini anggota Dewan Suro. Tahu? Dewan Suka Rokok. Yang ketiga ahli hisab. Hisab apa? Hisab rokok. Ini kalau tidak korban kebajut. Kenapa? Saya pernah coba tanyakan di masjid. Masih ada yang merokok? Ada yang angkat tangan. Wah keren, masih mau menunjukkan. Berapa hari? Berapa pak satu hari? 1 pak Ustaz. Gak tahu nih istrinya ikut pengajian. Enggak Ustaz itu 2. Oh iya 2 Ustaz. Akhirnya saya gak tanya ke beliau, tanya ke istri. Itu berapa 1 pak ibu? 20.000 Ustaz. Berarti 1 hari 40. Itu pasti. Pasti Ustaz. Karena uangnya ngambil dari yang diserahkan ke saya tuh ngambil 40 untuk rokok. Oke. 40.000 kali 30 hari. 1 juta kali 12 bulan. Halo? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung. 14 juta. Loh, tuku wedhus 3,5 juta. Katanya gak mampu. Loh. Tapi kalau gubul orang-orang Sunni, ahli hisab dan Dewan Suro, banter. Ini namanya betik, melebes gitu. Nah ini ada amaliyahnya. Maka sebaik-baik kita melaksanakan amaliyah. Kalau haji memang ada kata manis tatoa. Kalau mampu. Mampu itu kan 4. Mampu biaya berangkat pulang. Mampu memberikan bekal yang ditinggal. Mampu melaksanakan total manasik. Dan sehat jasmani rohani. Itu top. Khusus Indonesia tambah 1. Khusus Indonesia. Loh apa tambahnya? Nek katut kuota. Nek gak katut kuota itu termasuk tidak mampu. Artinya lu sopo. Wong sekarang antrinya itu tidak tahu Mojokerto berapa. Surabaya itu 37 tahun. Surabaya. Terus saya bilang daftar umur swida berarti 97. Saya bilang ikut urip ta gitu. Maka di sini ada amalia-amalia yang harus kita lakukan di bulan haram. Apa tadi Rasul bilang?
setiap amalnya dilipatkan. Maka untuk menebus ini semua yang karena kita tadi betik, blebes, bulat, blingset, banggel, itu bisa ditutupi. Nah, Muharram apa ada amalan amaliyahnya? Ada Muharram. Disuruh muhasabah sama Rasul. Kemudian puasa tanggal 10. Man saumi asura yukafiru madiyah wal baghiyah. Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram diampuni dosa dan kesalahannya 1 tahun. Ketika Rasul puasa itu, protes sahabat, ya Rasulullah, mahada antum saumi ila Yahuda wa Nasara. Kenapa anda puasa sama dengan Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Loh, bayangkan, Yahudi dan Nasrani aja sebelum mereka buat kalender sendiri tadi, itu juga puasa. Karena pada tanggal 10 Muharram atau Maghram di bahasa Ibraninya, itu saat dipukulnya tongkat Nabi Musa ke laut Jawa. Oh loh, aku khawatir Mojokerto melok Nusantara iki pindah. Karena sekarang lagi trendy di Nusantara di Laut Merah. Nah, makanya Yahudi dan Nasrani puasa masa itu. Terus syariat ini dihapus. Siapa sih ngapus? Arek Dinoyo tadi. Arek Yunani, Paulus itu arek Yunani. Dihapus, bayangin. Syariat kurban dihapus. Dia bilang anak Tuhan sudah dikorbankan. Gak diwet dia lagi. Makanya saya tinggal minggat agama itu. Ternyata ini buatan dia semua gitu loh, ya. Dan ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Boleh di-browsing. Gak duwe sama nek kata nang gereja. Itu agama Kristen tuh dibuat melalui sidang di kota Antioquia. Setelah itu saya bilang, "Oh, minggat saya." Saya diolok-olok di sana. Murtad. Saya bilang, murtad itu dari kebenaran keluar ke kesesatan, itu murtad. Kalau dari kesesatan kebenaran itu bukan murtad. Lu itu apa? Minggat. Hijrah. Saya tidak mau dibilang murtad di sana saya. Nah, saudara-saudariku, maka di bulan yang Muharram itu ada amaliyahnya, puasa tanggal 10. Begitu Rasul diprotes, beliau mengatakan, "Anni fa insyaalakuna hayy minallahi saumi tasu'a wa asura inna fasla yahuda wa nasara." Kalau aku masih diberi umur Allah, kata Rasul, maka aku nanti akan puasa tanggal 9 dan 10 supaya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Wa qulil haqqu Musa lil mu'min. Sebenarnya yang punya hak mutlak pada Nabi Musa itu kita orang mukmin. Kenapa? Orang Yahudi itu pun loh mengingkari. Ingat gak ketika Nabi Musa dipanggil Allah naik ke Gunung Gangsir? Oh, Gunung Sinai. Aku khawatir ya pindah Nusantara ya. Di Gunung Sinai ditemui Allah yang tadinya janjinya 30 ditambah 10 hari kan? Jadi 40. Apa yang terjadi? Ingkar mereka. Kaumnya Samiri membuat patung sapi betina dari emas. Loh, ingkarnya bukan main. Nasrani lebih parah lagi. Nabi Isa dijadikan anak Tuhan, sehingga dia Tuhanku ada 3 rupa-rupa warnanya. Jadi seperti ini keingkaran dan kesesatan yang terjadi, ya. Sedangkan kita dalam Al-Baqarah 285, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu samina wa ata'na. Itu kita tuh tidak pernah mengingkari loh. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah ada yang kita ingkari. Samina wa ata'na. Ini bedanya. Makanya tadi Rasul mengatakan wa qulil haqqu mustalil mu'min. Sebenarnya punya hak mutlak itu kita orang mukmin daripada mereka, karena mereka ingkar. Nah, sehingga Rasul mengatakan kalau begitu aku puasa 9-10. Itu Rasul ucapkan tahun 11 Hijriah di bulan Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal, tanggal 12 beliau wafat. Berarti Rasul nggak pernah puasa tanggal 9 dan 10. Tapi beliau ucapkan tadi
Sehingga para sahabat nggak ada yang puasa tanggal 10. Sahabat semua 9, 10 atau 10, 11. Apa? Inna fasla Yahuda wa Nasara. Supaya berbeda. Ada yang tanya sekarang, Ustaz, katanya, apakah sekarang nggak boleh 10 tok? Sebab Yahudi Nasrani sudah nggak puasa. Oh iya, karena mereka sudah menghapus, boleh. Gitu. Nah, siapa yang puasa tanggal 9 dan 10 itu ampunannya 1 tahun. 10, 11 1 tahun. 10 tok 1 tahun. Milih mana? 10 tok, wong ada-ada kan gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa, boleh sepulangnya sama-sama 1 tahun. Tapi yang beda di amalannya kan, pahalanya berbeda. Karena apalagi ini bulan yang diharamkan. Nah itu, sehingga amaliyah di bulan Muharram adalah man salmi asura yukafiru ma'idiyat. Siapa yang puasa asura dapat ampunan dosa 1 tahun. Setelah Muharram, Rajab, tidak ada amaliyah apapun. Tapi masuk tanggal akhir-akhir Jumadil Sani atau Jumadil Akhir, WA ini masuk banyak, Ustadz apakah benar ini kalau puasa tanggal 1 sampai 9 itu hadisnya Julhijjah, kok iso pindah nang Rajab. Ada lagi yang ini benar enggak Ustadz, nanti dapat itu 83 tahun. Iku ngono hadisi Ramadan punyanya Lailatul Qadar, kok iso pindah nang Rajab. Iki sopo seyaran diwedi gitu loh. Bener saya itu. Lah kita ngono dituwompo. Ma amartukum bihi faquduh wa na'atu antahu. Apa yang Rasulmu berikan, ambil. Yang Rasulullah tinggalkan. Jelas dalam surat Al-Hijr. Maka Rasul mengeluarkan sabdanya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rak. Maka amalan yang tidak ada contoh, sia-sia, ditolak. Nah, nggak ada amalan khusus di bulan Rajab. Jadi siapa yang mau puasa biasa puasa Senin Kamis, lanjutkan. Ini bulan apa? Rajab. Pahalanya dibedakan sama Allah. Karena dia Allah janji, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha. Saya lanjutkan hadisnya. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah kan? Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa dia mampu menjaga nafsu syahwatnya. Mau tidak makan minum karenaku lisaimi. Tuh, jadi kalau kita pengen dapat janji Allah dan Rasul tadi, puasalah karena Allah. Kita tuh kadang aneh-aneh. Poso Mas, nggih, moro tuwa kula sing tuwek niku lho poso. Lho, dia poso mergo moro tuwa nih. Malah ada lagi yang begini, Mbak, gak makan. Poso Mbak, anakku ujian. Loh. Ini puasa itu lisoini kata Allah. Puasa itu hanya karena aku, jangan karena anak ujian anak. Loh, karena caranya begini. Tetap puasa karena Allah, ya. Nanti pas puasa, kan Rasul mengatakan man ida saumi indahu ajabahum. Doa orang yang puasa itu diijabah. Jadi jangan anak ujian kita puasa, itu salah. Innamal a'malu binniyat walikuli amri manawa. Allah tuh membalasnya sesuai dengan niat. Nah kalau niat itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan Rasul, gak diterima. Jadi puasanya sunnah. Atau syukur-syukur ya Allah, mungkin ada Ramadan saya dulu yang gak sempurna, saya mau kodokkan ini, malah lebih bagus. Nah saat puasa itulah mendoakan anaknya, seperti itu. Kalau saya bener ini, saya dulu waktu SMA sekolah gak pernah mokel, demi Allah. Belas, ya, masuk iya, masuk Ustaz iya. Lah ya apa poso gak tahu ya? Kan belum Islam saya. Nah, jadi saya itu demi Allah gak pernah mokel dulu waktu sekolah. Mau sekalipun gak pernah. Kok bisa? Ya iso gak tahu poso. Wong durung Islam. Nah, maka saudara-saudaraku, disinilah yang membedakan. Nah, cuman diharamkannya Rajab ini karena ada satu peristiwa Allah mengkukuhkan cara ibadah. Dalam kitab Kejadian, gak duwe, gak tanah gereja. Itu Taurat di pasal 17.
Nabi Ibrahim itu mengangkat tangannya di kedua bahunya begini. Terkadang di dua telinganya. Ini apa namanya? Takbiratul ihram. Dalam kitab Keluaran di pasal 23, Nabi Musa bertemu Allah itu membungkukkan badan, meluruskan kepala dan punggung. Membungkukkan badan, meluruskan kepala dan punggung. Berarti apa ya? Ruku. Sholat para nabi ini. Nabi Isa, Matius 29 ayat 36. Itu sujud sambil berdoa. Jelas loh. Cuman sekarang ada terjemahnya diganti tersungkur. Loh, tersungkur itu jelongo bro. Nggak mau pakai kata sujud. Aneh-aneh agama yang saya dulu itu. Jadi kalau diomong sujud nanti podo Islam nggak enak, diganti, maka dia tersungkur. Tersungkur itu kesandung terus nyosot ini gitu. Jadi kadang itu nggak mau mengakui gitu. Nah disinilah ketika saya perang, saya pribadi pernah perang dengan keluarga. Itu begini perangnya sampai akhirnya masuk Islam semua itu. Pertama saya cuma bilang begini, oke lah, saya tanya, Yesus sunat enggak? Terus mereka jawab sunat, tuh kan baca ayatnya, iya. Di umur berapa? Hari ke-8. Nah, terus saya tanya, umat mana yang Allah wajibkan sunat? Jawab keluarga saya, umat Islam. Berarti Yesus gak jawab. Terus saya tanya lagi, ketika dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa setelah ditombak, di pedang itu, disalib, diapakan? Diturunkan. Padahal bukan Nabi Isa ya. Bukan Nabi Isa. Ini kan versinya mereka. Kalau versi kita tuh Yudas yang diserupakan. Ada di surat An-Nisa. Nah, kemudian diturunkan. Terus diapakan? Dikubur. Pakai apa? Kain kafan. Ayatnya jelas? Jelas. Kenapa sekarang pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu? Ya. Nah, saya tanya, umat yang dikuburkan dengan kafan umat apa? Islam. Berarti Yesus gak jawab mana? Terus saya tanya lagi, Yesus puasa enggak? Puasa. 1 bulan enggak? Iya. Malah ditambah sama Allah suruh tambah berapa? 10 hari. Seperti seperti Musa. Disuruh 30 hari, ternyata ditambah 10. Terus bleset. Nabi Isa juga sama, suruh puasa 1 bulan, ditambah 10, 40. Nah sekarang saya tanya, umat mana yang diwajibkan puasa 1 bulan? Islam. Berarti Yesus gak jawab mana? Nabi Isa itu Muslim. Kalimat Nabi Isa itu yang di Quran sama di Injil sama. Mau buka salah satu, coba buka Lukas pasal 4 ayat 8. Ayo Google. Ayo Ustaz, bantu Ustaz. Lukas pasal 4 ayat 8. Sama nggak kalimat Nabi Isa ini dengan kalimatnya beliau di Al-Maidah 72? Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Jelas loh, jelas kan? Yohanes Ustaz pasal 17 ayat 3. Ini ada di Laqad kafaladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam ya bani Israila budullaha rabbu wa rabbakum. Sama persis nih. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Utusan, Rasul. Makanya beliau mengatakan ini Rasulullah. Surat 61 ayat 6 di As-Saff. Jelas semua kalimat Nabi Isa itu diluruskan lagi sama Allah di dalam Quran. Lah kok tiba-tiba jadi anaknya Tuhan? Sopo sih gak? Arek dino ya emang. Maksudnya gitu kok kita mau pakai kan? Kok kita versusnya wis adoh. Makanya Allah berfirman di surat 46 Al-A'qaf ayat 12. Itu benar-benar ini loh. Kenapa Quran ini aku turunkan? Dan aku turunkan Quran ini justru dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? Ketika dulu diberi 3 kitab sebelumnya, Jabur, Taurat, Injil, itu pakai bahasa Ibrani. Diganti-ganti. Dikasih Jabur diganti
Mazmur. Dikasih Taurat diganti Talmud. Dikasih Injil diganti Bible. Loh. Makanya diturunkan surat 46:12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hada kitabu musaddiqal lisanan arabiyya liyundiral ladina dolamu wa busyral lil muhsinin. Yang artinya, sebelum kitab Quran sudah ada kitab Musa sebelumnya, Taurat, dan ada kitab Isa, Injil sebagai pedoman. Maka aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Untuk apa? Menegur mereka yang sudah mengganti, mendolimi ayat-ayatku, dan memberi kabar gembira kita orang yang berbuat kebaikan dan beriman. Itu makanya Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Ternyata rahasianya ada 408 suku kata di Quran itu tidak ada di bahasa negeri lain. Jadi nggak bisa ngotak-ngatik, malah harus diuraikan. Contoh, samarot. Samarot itu diterjemahkan buah-buahan. Padahal bukan buah-buahan. Hasil kinerja manusia begitu sukses dihancurkan Allah. Itu samarot. Bahasa Indonesianya nggak ada. Apa bahasa Indonesianya? Harus diuraikan. Tapi terjemahnya tulis buah-buahan. Contoh lagi, surat 96 ayat 1. Iqra diterjemahkan apa? Bacalah. Surat 29:45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, diterjemahkan sama bacalah. Padahal utlu itu apa yang diberikan Rasul, terima, tadaburi, pelajari, implementasikan. Dawa kan gak ono Indonesia nih. Jadi mirip-mirip ya, mirip-mirip bahasa Arab itu seperti Jawa. Jawa itu juga kaya. Indonesianya nggak ada. Nih salah satu contoh. Terbang menjulang tinggi hingga bagai tampak titik hitam. Gak ono Indonesia nih. Jawane ono mentit, melip gitu. Lagi contoh nih. Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka, ngokel. Indonesia ini ndak ono. Nah seperti itu. Maka Allah katakan litundiro Qur'anan Arabiyyan. Maka aku turunkan Quran dalam bahasa Arab, nggak diotak-atik lagi. Nah gitu dia. Nah maka disinilah semua peristiwa diluruskan sama Allah. Proses penyembelihan Nabi Ismail diganti Ishak, diluruskan Allah di surat 37 As-Saffat. Mulai ayat 100 sampai 115. Kemudian proses penyalipan diluruskan semua. Kelahiran Nabi Isa pun diluruskan. Katanya lahir di kandang wedus. Itu di Lukas. Pasalnya kandang wedus terus saljunya turun. Dari mana ada salju turun di Palestina? Diluruskan Allah di surat 19 Maryam. Mulai ayat 22 sampai 25. Semua diluruskan. Ternyata Nabi Isa lahir di kebun kurma. Bukan Desember, kurma matang itu Juni, Juli, Agustus. Lah kok bisa Desember? Siapa yang ndablek? Ada dua. Yang pertama mereka yang ndablek, yang kedua kurma iki ndablek. Ketoke sing cocok kurmane sing ndablek atau mereka yang ndablek. Ngono ngucapno Natal sisan tambah gak ndek wedi maneh. Itu selamat atas lahirnya anak Tuhan. Nek salat lam yalid walam yulad ngono. Tapi di tetonggone selamat ya Mas atas lahirnya anak Tuhan dan dewedi. Nah terus mengucapkan apa? Untuk ucapkan selamat hari libur, aman. Aman itu akidah ya. Kan libur tuh tanggalnya merah. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah ketika mereka merubah bulan tadi 10, gak karu-karuan orbitnya, mereka bingung. Wih apa? Makanya ayatnya diturunkan sama Allah. Inna iddatas suhuri indalasna asar sahram. Bulan itu 12 gitu, bukan 10. Bingung mereka, ditambahi 2 lagi. Wis kadung Desember tuh kelahiran anak Tuhan, kadung di ujung tahun, nambahnya di depan. Dikasihlah 2 bulan di depan, diambil dewa Janus. Bahasa Latinnya, Inggrisnya January, Indonesianya Januari. Ngono anak wong Islam lahir Januari jenenge Yanuar. Padahal itu dewanya orang kafir.
Terus ditambahlah Februara, Dewi, ya Febrianti, Februari, ya seperti tadi itu. Ya Allah ya. Nah saudara-saudaraku, maka ayo kembali kepada dalikan dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Oke lah, kalender kita kehidupan universal sudah kalah lah. Kinerja, kantor, apa semua pakai Masehi. Tapi secara pribadi kita harus kuat dengan bulan milik Allah ini. Karena apa? Semua ibadah kita ada di bulan-bulan bulan Hijriah, nggak ada di bulan Masehi. Urusan ibadah kita itu bulan Hijriah. Mereka menggunakan matahari revolusinya. Kita untuk ibadah sholat pakai matahari, tapi perhitungan waktu dengan bulan. Kalau ibadah pakai bulan, nggak bisa kita, nggak tahu. Makanya dipakai Allah matahari. Kenapa? Nih surat 89. Wal fajri walayali nasri wassafri wal watri wal laili ida yasr. Demi waktu fajar, saat matahari masih. Nah, begitu matahari separuh tombak, keluar lagi surat wadduha wal laili ida saja. Waktu duha, matahari separuh tombak. Begitu matahari di atas, surat 91. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kita ibadahnya dengan matahari. Sebab kalau dengan bulan nggak bisa, nanti gimana mau lihatnya? Makanya dalam ibadah kita menggunakan matahari. Begitu condong lagi ke separuh barat, wal asr. Ya. Condong lagi surat Muzammil 73 fil maghribi, dia yang ke-6. Begitu turun lagi surat 92. Wal laili idza yaksha wan nahari ida tajalla. Semua kita dengan mata ibadahnya, tapi perjalanan perhitungan waktu dengan bulan. Makanya lucu agama saya dulu tuh, orang-orang orientasi barat. Jam 00 itu mestinya matahari tenggelam itu 00. Berarti yang cocok kita orang Islam. Jam 00 itu saat maghrib. Disuruh apa? Ibadah sholat. Tuh kan keren kan orang Islam. Jam 00 sholat. Saya dulu jam 00-nya jam 24. Ngapain? Buka botol, dugem. Itu dunia mereka. Coba kalau di Islam suruh ibadah. Nah, maka kalau dilihat versusnya, wis aduh. Bagaimanapun juga, waqulil haqqum mir rabbikum. Kebenaran yang hak itu hanya datang dari Allah Rabb kalian. Mudah-mudahan materi yang gak bisa terlalu panjang ini memberikan kita semakin semangat dalam menjalankan amal fardu, amal sunnah, amal soleh, sehingga di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhai Allah, sehingga amalan kita jadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.